Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan yang terhormat kepada Bapak Fahru Rizal SSC MH. Perkenalkan, nama saya Fitria Pratama Sopianita dengan NIM 12130200066. Di sini saya akan menjelaskan atau melaporkan rangkuman politik hukum ekonomi syariah, rangkuman materi yang sudah Bapak berikan selama ini melalui LMS. Nah, yang pertama saya akan berbicara mengenai konsep dasar politik hukum. Nah, sebelum kita mempelajari ilmu baru, tentunya kita harus mempelajari konsep dasarnya dulu, harus memahami konsep dasarnya agar saat kita mempelajari lebih dalam ilmu tersebut dapat meresap ke dalam otak kita dan teringat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari tersebut. Langsung saja, negara Indonesia ini merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan. Lalu Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara ini di mana melalui hukum sebagai sarananya. Hukum ini adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan, di mana Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa sih hukum tidak tertulis? Sedikit sekilas lagi, hukum tertulis itu merupakan undang-undang atau peraturan, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum adat. Nah, lalu pengertian politiknya itu tuh apa sih? Pengertian politik merupakan suatu cara perspektif atau pandangan dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok, di mana politik tersebut mengacu pada suatu cara yang membuat adanya kesepakatan antar manusia yang hidup berdampingan tentunya, karena biasanya jika kita berpolitik pasti tidak mungkin sendiri, pasti berkelompok gitu, atau enggak pasti kita berada dalam suatu kelompok, dalam suatu instansi. Nah, jadi dapat disimpulkan politik hukum merupakan suatu cara atau pandangan hukum yang dapat mengantarkan sebuah kelompok mencapai tujuannya sesuai dengan norma yang berlaku. Bisa dikatakan politik hukum ini adalah kebijaksanaan pengembangan hukum agar sesuai dengan rehside. Jadi intinya kebijakan hukum atau legal policy gitu kalau arti politik hukum itu sendiri. Nah, lalu apa sih gitu kan, politik ini selalu dikaitkan dengan hukum. Maka kita perlu mengetahuinya relasi politik dan hukum. Nah, hukum dan politik ini diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang terbalik. Jadi ketika dibalik-balikan pun nilainya sama meski dalam perwajahan yang berbeda antara kedua sisinya. Misalkan uang 500 perak, di belakangnya itu kan pasti ada gambar Garuda. Nah, di depannya uang logo 500 perak. Nah, ketika dibalik-balikan, tetap kan nilainya itu 500 perak, tidak mungkin menjadi 1000 gitu. Lalu adapun, jadi intinya politik ini mempunyai fungsi terhadap hukum, dan begitupun sebaliknya, hukum dapat memiliki fungsi terhadap kekuasaan. Karena jika kita hukum itu bila tidak ada politik sama saja dengan angan-angan semata. Jika kita ingin menjadi salah satu orang hukum namun tidak berpolitik, sama-sama saja gitu, tidak ada gairah lah gitu dalam hidup. Jadi adapun fungsi politik atau kekuasaan terhadap hukum, yaitu kekuasaan sebagai sarana membentuk hukum atau lawmaking. Jadi bisa untuk membuat peraturan atau perundang-undangan. Nah, kekuasaan atau politik ya, kekuasaan itu politik, sama saja dengan politik. Nah, politik ini sebagai alat menegakkan hukum.
Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan hukum. Nah, pikiran badan legislator yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan. Perlu diingat. Nah, balik lagi kita sekilas lagi ke yang tadi, hukum tanpa politik akan lumpuh, dan sebaliknya kekuasaan atau politik tanpa hukum akan terjadi tirani atau anarki. Lalu yang ketiga, politik ini sebagai media mengeksekusi putusan hukum atau putusan hakim. Lalu selanjutnya yaitu adapun fungsi politik atau kekuasaan terhadap hukum. Nah, hukum ini sebagai media penglegalisasian kekuasaan dalam menetapkan keabsahan atau validity kekuasaan dari aspek yuridisnya. Nah, artinya meskipun sebuah kekuasaan telah mendapat legalisasi secara yuridis formal, akan tetapi jika masyarakat berpandangan bahwa politik atau kekuasaan tersebut bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka kekuasaan yang demikian tetap tidak akan mendapatkan legitimasi atau pengakuan atau keabsahan dari masyarakat. Lalu yang kedua, hukum ini sebagai pengatur dan pembatas kekuasaan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi pada suatu lembaga dan tidak mendorong terjadinya otorisasi dalam penyelenggaraan negara atau abuse of power. Lalu hukum juga sebagai peminta pertanggungjawaban kekuasaan agar penggunaan politik sesuai dengan mekanisme dan tujuan pemberian kekuasaan tersebut. Jadi tidak adanya penyalahgunaan, tidak adanya penyalahgunaan membeli jabatan, begitu. Jadi intinya relasi politik dan hukum itu hanya ada dua, yaitu politik determinan terhadap hukum ataupun hukum determinan terhadap politik. Kalau politik determinan terhadap hukum, kegiatan politik itu harus sesuai atau tunduk pada aturan yang ada. Sedangkan hukum determinan pada politik, hasil dari kristalisasi kehendak-hendak yang berinteraksi saling bersaingan. Selanjutnya ada pemikiran politik hukum Islam. Yang menjadi tokoh utama dalam politik hukum Islam ini yaitu ada Ibnu Taimiyah. Dalam bukunya Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai politik hukum, membahas tentang politik hukum. Bukunya itu yang berjudul Siyasah Syariah fi Islah Ra'i wa al-Ra'iyah, menjelaskan bahwa istilah politik hukum itu disebut dengan siyasah syariah karena pengaplikasian dari al-madalah mersalah yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dengan syara'. Sebagian ulama ini mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Adapun yang dikenal yaitu 4 pandangan Ibnu Taimiyah terhadap politik. Yang pertama, kosmopolitanisme. Yang kedua yaitu doktrin khalifahan, lalu yang ketiga institusi negara. Maksudnya yaitu menurut Ibnu Taimiyah ini dalam berpolitik penting institusi untuk mengembangkan umat atau satu negara yang baik, maka akan terciptanya hukum yang baik. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan. Adapun prinsip hukum Islamnya dalam pemimpin itu harus bertauhid, lalu keadilan, amar ma'ruf, terus persamaan atau egalit. Yang kelima at-ta'awun, yang keenam harus toleransi. Adapun asas-asas hukum Islam yaitu asas-asas politik hukum Islam yaitu asas nafyul haraji. Apa itu? Meniadakan kepicikan. Artinya dalam arti bahwa hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikit pun sehingga tidak ada tantangan. Lalu yang kedua itu asas kilati taklif, yaitu membahayakan taklif. Artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkannya.
Lalu yang ketiga, asas tadaruj atau bertahap atau gradual. Pembinaan hukum Islam ini harus berjalan setahap demi setahap, disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Jadi tidak bisa langsung menuntut manusia untuk langsung menjadi sempurna. Lalu selanjutnya itu asas kemuslihatan manusia, asas keadilan. Lalu asas estetika, artinya hukum Islam ini memperbolehkan bagi kita untuk memperguna atau memperhatikan segala sesuatu yang indah. Lalu ada asas urf, asas syara' menjadi zatiyah Islam. Nah, asas syara' menjadi zatiyah Islam ini merupakan hukum yang diturunkan secara mukmal, memberikan lapangan yang luas kepada para filosof untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas, dan supaya hukum Islam ini menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Materi selanjutnya sifat hukum sebagai objek kajian hukum. Ada fakultif dan ada imperatif. Fakultif itu apa sih? Fakultif itu merupakan hukum yang tidak wajib ditaati dan sifatnya tidak mengikat. Maksudnya itu hukum ini bersifatnya tetap mengatur, namun sifat perintahnya itu hanya berlaku untuk penegak hukum saja. Jadi tidak mengikat keseluruhan masyarakat, tapi mengikat hanya kepada penegak hukum, yaitu untuk membuat undang-undang dan mempertanggungjawabkan undang-undang yang telah dibuatnya tersebut. Berbeda dengan hukum imperatif. Kalau hukum imperatif itu sifatnya tetap mengikat, tetap mengatur, namun sifatnya itu mengikat dan wajib ditaati untuk seluruh warga negara Indonesia, untuk seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia, untuk seluruh orang-orang yang ada di negara Indonesia. Contohnya seluruh norma-norma hukum pidana, contoh pasal 338 KUHP. Lalu ada lagi, apabila seorang guru akan mengadakan pungutan, maka ia tidak boleh melanggar peraturan undang-undang yang mengatur tentang PNS, pendidikan, korupsi, dan sebagainya. Bila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum tersebut karena penggugatan tersebut, maka ia dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, ada represif, yaitu hukum yang tegas demi terciptanya ketertiban umum. Jadi hukum ini sifatnya melindungi. Lalu yang keempat ada otonom. Hukum yang bersifat otonom ini artinya hukum mempunyai moral untuk menegakkan keadilan dan mengatur masyarakat. Hukum otonom juga berkaitan dengan hukum represif. Jadi dapat dikatakan hukum otonom merupakan hasil atau antitesis dari hukum represif dalam cara yang sama, seperti kekuasaan oleh hukum. Yang keenam yaitu ada progresif. Nah, sifat hukum itu progresif. Jadi hukum ini bersifat mengedepankan aspirasi masyarakat sesuai dengan karakter-karakter masyarakat yang ada dan terus berkembang. Jadi hukum ini mengikuti zaman, artinya tidak monoton, tidak kolot, karena dari zaman ke zaman itu pasti ada perubahan masalah karena zaman yang terus berkembang. Maka dari itu sifat hukum ini harus bersifat progresif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.